Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Azahwa pada praktikum geometri. Di sini kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu ada translasi, rotasi, dilatasi, dan juga refleksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang translasi. Adapun pengertian dari translasi sendiri yaitu perpindahan suatu bangun geometri tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, hanya menggeser bentuk tersebut ke arah tertentu dan juga jarak tertentu. Contoh dari translasi sendiri yaitu misalkan kita ingin memindahkan sebuah segitiga ke arah kanan sebesar 3 satuan dan ke arah atas 2 satuan. Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya kita bisa langsung mulai saja mencoba untuk membuat translasi. Pertama-tama kita buat poligon berbentuk segitiga sebarang dengan menggunakan menu poligon, lalu kita bisa klik gambar segitiganya. Misalkan seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa hilangkan segmen yang ada di segitiga tersebut. Label segmennya ini bisa kita hilangkan. Dengan cara klik kanan lalu show label, maka label segmennya akan hilang. Jika sudah, kita bisa klik slider, lalu klik di sembarang tempat, maka akan muncul kotak seperti ini, dan kita bisa tulis namanya menjadi translasi. Lalu kita tulis misalkan nilai minimalnya itu 0 dan nilai maksimalnya itu 5. Lalu klik OK, maka akan muncul slider baru yang sudah kita buat. Jika sudah, kalian bisa klik menu segment with given length, lalu klik di mana saja, misalkan bikin satu poin di mana saja, lalu akan muncul kotak seperti ini dan kalian bisa tuliskan lengthnya itu yaitu translasi, lalu klik OK. Kalau sudah, kita bisa lihat nih panjang dari lengthnya ini atau panjang garisnya ini menyesuaikan dengan slider yang sudah kita buat. Selanjutnya kita bisa atur arah perpindahan dari bangun geometri tersebut mau kemana. Misalkan di sini saya mengarahkannya ke atas, maka seperti ini. Jika sudah, kita bisa membuat vektor dari garis tersebut. Misalkan kita klik dulu di sini line, lalu kita pilih vektor, lalu kita klik kedua titik dari garis yang sudah kita buat tadi. Kita klik dan akan terbentuk suatu vektor. Vektor ini pun bisa diperpanjang dan diperpendek sesuai dengan slider yang sudah kita buat. Untuk membuat translasinya, kita bisa klik menu ini, kemudian kita bisa klik translate by vector, lalu di sini akan ada keterangan select object to translate dan vector, yaitu artinya kita harus mengklik dulu objeknya, lalu kita bisa klik vektornya. Kita ulangin, kita klik lagi, kita klik objeknya, lalu kita klik vektornya. Jika sudah, maka di sini ada bentuk translasi dari segitiga yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita bisa coba menggeser slider yang sudah kita buat, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, di sini ternyata bentuk translasi dari segitiganya itu bisa bergeser sesuai dengan slider yang sudah kita buat, dan vektornya juga mengikuti dengan slider yang sudah kita buat tadi. Untuk membuatnya lebih jelas lagi, kita bisa tambahkan segmen yang menghubungkan dari titik A ke A aksen dan juga B ke B aksen dan juga C ke C aksen seperti ini. Jika sudah, kita bisa hilangkan label dari segmen tersebut agar tidak mengganggu saat pergerakan slidernya nanti. Kita bisa klik kanan lalu klik show label dan akan hilang label dari segmen tersebut. Jika sudah, kita bisa klik kanan lagi. Kemudian kita bisa klik object properties untuk mengubah bentuk dari garisnya. Kita bisa klik style lalu kita sesuaikan garis putus-putus seperti ini untuk membuat lebih jelas gitu kalau misalkan si segitiga ini bertranslasi. Jadi kita ganti semua garis segmennya menjadi garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat dan kita bisa geser lagi slider yang sudah kita buat tadi. Untuk membuat slidernya bergerak otomatis, kita bisa klik kanan lalu kita klik animation on, maka slidernya akan turun dan juga naik secara otomatis seperti ini. Dan segitiga yang ditranslasikan tersebut juga akan bergerak sesuai slider yang sudah kita buat. Arahnya juga sesuai dengan vektor yang sudah kita buat tadi, seperti ini.
Untuk mengetahui variasi lain, teman-teman bisa klik slidernya, klik kanan, lalu kita bisa matikan dulu animasinya dengan klik animation on, lalu kita bisa klik object properties, klik kanan lagi, kita klik object properties, maka akan muncul kotak object properties seperti ini. Lalu pada menu repeat kalian bisa ganti menunya menjadi increasing ones, artinya di sini slidernya itu hanya akan meningkat saja dan setelah meningkat dia akan berhenti. Kita bisa kembalikan lagi animasinya seperti ini, lalu kita bisa lihat. Nah, di sini akan berhenti jika sudah di titik maksimalnya. Jika sudah, kita bisa coba variasi lain dengan klik kanan, object properties, lalu kita ganti nilai incrementnya ini menjadi 1. Jika sudah, kita bisa ganti menu repeat ini menjadi seperti semula. Nah, di sini artinya si slidernya ini akan turun dan naik sebanyak nilainya itu 1 gitu, setiap 1 nilai. Jadi dia akan turun sebanyak 1 nilai dan akan naik sebanyak 1 nilai seperti ini. Begitu. Untuk melihat pergerakannya, teman-teman silahkan klik kanan pada slidernya lalu klik animation on. Maka akan bergerak seperti ini. Jika sudah, kita bisa kembalikan lagi dengan klik kanan pada slider, lalu klik object properties dan kita hapus incrementnya, lalu kita bisa animasikan lagi seperti ini agar pergerakannya ini terlihat lebih smooth. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat bahwa setiap slidernya naik, maka di sini bentuk translasinya juga akan semakin jauh dan vektornya juga semakin panjang. Dan kalau misalkan slidernya turun juga akan berlaku demikian pada translasinya. Jika sudah, teman-teman bisa save project ini dengan nama translasi geometri seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.